Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman membuat makanan yang berkuah. Yang tentu kalian bisa bayangkan makanan berkuah apakah itu? Hujan bawang. Sorry. Bahan dasar bumbu yang kita perlukan. Tahap pertama, saya hilangkan batang yang menempel di kepala cabai. Sebelum kita menggunakan semua bahan, alangkah baiknya kita cuci bersih semua bahan mentah sebelum diproses. Setelah itu, sehubung air sudah sedikit mendidih, terlebih dulu saya rebus 4 butir telur selama 10 menit. Dan setelah cabai sudah dibersihkan, kita masukkan dalam satu tempat rebusan. Cabai yang saya rebus nanti akan digunakan untuk peneman soto. Dan agar lebih mudah di blender, cabai saya rebus sebelum menjadi sambal. Kita biarkan kedua bahan tersebut direbus dan kita lanjut membersihkan atau mengupas bahan untuk soto. Saya bersihkan kulit dari jahe terlebih dahulu. Ada beberapa teknik untuk mengupas bahan rempah-rempah. Yang pertama, kamu bisa menggunakan pisau untuk membersihkan kulitnya, dan yang kedua, kamu bisa menggunakan sendok untuk menghilangkan kulitnya. Bisa dipilih mana yang lebih nyaman dan cepat untuk diterapkan. Setelah kunyit dan jahe sudah bersih dikupas, selanjutnya saya kupas seluruh kulit dari bawang putih dan bawang merah. Untuk bawang putih setelah dikupas saya langsung geprek. Untuk berapa gram saya menggunakan bahan? Dari kunyit saya menggunakan 20 gram, jahe 30 gram, bawang putih 50 gram, bawang merah 80 gram, dan kemiri 10 gram. Setelah 10 menit saya angkat telur yang direbus dan saya langsung rendam dalam air agar suhunya lebih cepat dingin. Dan saya lanjut memotong semua bahan soto sebelum nanti saya goreng. Saya potong dengan ukuran yang lebih kecil lagi supaya mempercepat proses menggorengnya. Dalam tahap ini saya menggunakan air rebusan dari telur dan cabai untuk merendam mihun agar mengembang. Saya menggunakan 2 mihun untuk direndam. Bahan soto yang saya potong nanti kita akan goreng bersamaan agar aromanya lebih berpadu mesra ketika nanti digoreng. Berikutnya saya angkat juga cabai dari air rebusan. Sesudah itu pot yang digunakan untuk merebus saya pindahkan dan saya ganti menggunakan pan untuk menggoreng bahan soto yang sudah kita potong sebelumnya. Berikutnya saya atur panas dari induksi dan saya tambahkan minyak ke dalam pan. Sambil menunggu minyaknya panas, saya kupas kulit telur. Dan setelah minyaknya panas, saya masukkan bahan mentah ke dalam pan. Saya goreng sampai keseluruhan berwarna sedikit coklat dan tentunya mengeluarkan aroma yang harum. Dan saya lanjut lagi mengupas kulit telur. Untuk kematangan dari telur semuanya sudah sangat bagus. Setelah bahan bumbu soto sudah matang dan juga sudah mengeluarkan aroma sedap, kita langsung angkat dan pindahkan ke dalam bowl. Beri sedikit minyak bekas gorengan bahan bumbu soto agar lebih mudah di blender. Soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi sebagai masakan berkuah dengan potongan daging dan jeroan. Menurut Dennis Lombard, dalam bukunya yang berjudul Nusa Jawa II, Silang Budaya Jaringan Asia 1996, soto mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia karena imigran dari Cina. Sebelum berkembang sampai saat ini, nama maupun variasinya, nama soto sendiri yang tentu sangat melekat dengan makan rempah berkuah, dahulunya konon memiliki penyebutan kaudo atau jauto, yang artinya dari terjemahan Cina, jeroan, dan rempah-rempah. Perkembangan soto tidak hanya di Jawa saja, namun sudah sampai ke Sulawesi, tepatnya di Makassar. Ada sedikit perbedaan penyebutan. Soto di sana disebut dengan coto. Coto Makassar menggunakan kuah kaldu daging sapi yang dimasak bersama air cucian beras untuk mendapatkan rasa gurih. Begitu juga dengan soto Lamongan, terkenal dengan bubuk koya, perpaduan kerupuk udang dan bawang putih goreng. Sedangkan soto Betawi pun punya karakter soto tersendiri yang dimana kedua kuah kaldu sapi yang dicampur dengan santan. Kurang lebih ada 70 jenis soto di setiap daerah jika ditotal. Saya tarik kembali sedikit penjelasan yang saya lewatkan. Proses dari rebusan cabai dan rempah-rempah yang sudah digoreng. Terlebih dahulu saya blender cabai dengan tambahan air.
Dan saya bumbui sedikit dengan garam. Setelah sambal soto sudah siap digunakan, blender yang bekas cabai kita langsung lanjutkan untuk blender halus rempah-rempah yang sudah digoreng sebelumnya. Setelah halus kita langsung tumis sebentar dan sehabis itu kita masukkan setengah daging ayam utuh ke dalam pot yang berisi bumbu halus. Kita rekatkan bumbu ke daging mentah ayam dan saya tambahkan daun salam. Setelah itu saya tuang 3 liter air ke dalam pot. Kita masak ayam sampai matang. Dan rempah-rempah dipastikan juga meresap aromanya ke dalam daging ayam yang nanti akan kita suir ketika sudah matang. Untuk kondimen yang lain saya sudah siapkan, saya potong tomat membentuk wedges. Untuk seledri saya iris-iris tipis, sama juga dengan kol saya potong tipis. Dan tentu juga tidak ketinggalan dengan telur, saya juga potong wedges. Setelah kondimen soto sudah ready, saya bumbui sup soto dengan garam, gula, dan penyedap. Setelah rasa sudah luput dari kekurangan, langsung kita proses penataan dalam mangkok. Pertama saya tata bihun menggunakan garpu daging. Proses ini kamu biasa tata sebagaimana kamu menikmati. Sebab yang terlihat dari layar hanya sepintas formalitas. Dari berbagai jenis isian dari soto ayam ketika kamu mencoba sekaligus menikmati, bagian yang paling favorit ketika kamu menikmati soto ayam, apakah kira-kira ada? Saya kasih contoh seperti jeroan, apakah supnya, apakah bawang gorengnya, atau mana terfavorit menurut kamu yang tentu bisa ditulis di kolom komentar. Saya tuang supnya ke mangkok dan saya akan nikmati. Menurutku resep yang dibagikan ini mesti dicoba di rumah. Kualitas rasa yang tidak memaksakan pencitraan. Sekaligus menutup episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!